Gadis ini tak bisa menangis saat lahir, tapi ia sangat cerdas. Di usia 1 bulan, ia sudah bisa menulis namanya sendiri. Namun ibunya tidak menganggapnya sebagai anak pintar, ibunya bahkan justru menghapus tulisan itu dengan kesal. Ayahnya bahkan lebih parah, ia selalu menginginkan anak laki-laki. Saat tahu anak yang lahir adalah perempuan, ia langsung pergi meninggalkan rumah sakit dengan marah. Saat tiba waktunya pulang, sang ayah bahkan tak menggendong bayinya. Ia terus berkata, anak perempuan hanya beban. Bayi itu ia taruh di bagasi mobil, seolah barang tak berguna, lalu menyetir ugal-ugalan tanpa peduli keselamatannya. Saat sampai di rumah, seluruh keluarga masuk begitu saja, meninggalkan si bayi sendirian di mobil. Tapi bayi itu tak pernah takut. Di usia 2 tahun, ia mulai membereskan rumah sendiri. Ia belajar mengenakan pakaian tanpa bantuan. Di usia 4 tahun, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Ayahnya sibuk mencari wanita cantik, ibunya berdandan dan pergi mencari pria kaya. Kakaknya berangkat sekolah. Amy, si gadis kecil, tinggal di rumah sendirian. Saat lapar, ia memasak sendiri. Ia memecahkan 2 telur, menambahkan adonan kue, lalu membuat waffle, menikmati masakannya sendiri sambil membaca majalah favorit. Membuatnya bahagia. Tak lama, semua majalah di rumah pun ia tamatkan. Kecintaannya pada membaca semakin besar. Ia lalu meminta ayahnya membelikan buku. Tapi ayahnya berkata, TV mengajarkan segalanya. Buku itu tak ada gunanya. Amy tak menyerah. Ia tahu, tak ada satupun anggota keluarganya yang mau mendukung. Ia harus melangkah sendiri. Keesokan harinya, saat semua orang pergi bekerja, Amy mencari alamat perpustakaan dari buku telepon. Jaraknya 10 km, tapi itu tak menghalanginya. Ia pergi ke sana, berbicara sopan pada pustakawan, lalu masuk ke bagian anak-anak. Petugas perpustakaan terkejut melihat anak sekecil itu sendirian. Tapi Amy tak butuh siapapun. Ia merasa damai di tengah-tengah buku. Sejak hari itu, ia datang ke perpustakaan setiap hari. Ia menamatkan semua buku anak-anak, lalu beralih ke buku-buku yang lebih sulit. Pustakawan sangat terkesan dengan dedikasinya, hingga akhirnya memberikan Amy kartu perpustakaan sendiri. Kini ia bisa meminjam buku dan menghemat waktu tempuhnya. Tahun pun berlalu. Amy kini berusia 7 tahun. Ia sudah banyak belajar dari buku. Ketika dirasa cukup umur untuk sekolah, ia meminta ayahnya mendaftarkan dirinya. Tapi sang ayah yakin usianya baru 4 tahun. Ia bertanya pada istrinya, dan ibunya bilang 5 tahun. Padahal Amy sudah 7 tahun, tapi tak ada yang peduli. Saat akhirnya tahu bahwa Amy diperbolehkan sekolah, ayahnya mulai khawatir. Karena banyak paket dan barang dikirim ke rumah. Ia pikir harus ada yang di rumah untuk menerima kiriman. Akhirnya Amy tak jadi bersekolah, dan mimpinya pun hancur. Ia masuk ke kamarnya, dan menangis di hadapan buku-bukunya. Suatu hari, ayahnya pulang dengan wajah gembira. Ia baru saja menjual banyak mobil bekas. Ia meminta putranya menghitung uang. Tapi sebelum anak itu menjawab, Amy sudah menyebut jumlah totalnya dengan tepat. Ayahnya tak percaya, dan menuduh Amy curang. Saat Amy menjawab, bukti pembayarannya ada di tangan ayah sendiri. Ia pun ditampar. Hari itu, Amy merasa sangat diperlakukan tidak adil. Ia pun bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membalas semua perlakuan itu.